Lucky. Oke, kenalin, aku Lucky. Aku di sini sebagai supervisor atau mungkin manajer operasionalnya dari Kopi Lawe. Itu sih. Oke, manajer operasional dari Coffee Latte ya. Aku Amri Mas. Ini jadi baru ada tugas kuliah tentang komunikasi bisnis. Terus salah satunya tugasnya outputnya lewat video tentang wawancara entah owner atau manajer operasional dan sebagainya. Kebetulan banget kan ini kedapatan sama Mas Logi manajer operasionalnya pada Coffee Latte ya Mas. Yang pertama yang ingin aku tanyakan sih perihal ini sih company profile, perihal branding dari Kopi Lawe sendiri. Mungkin eh, ada asal usul dari nama Kopi Lawe atau apanya gitu. Sebenarnya kalau Kopi Lawe itu sendiri itu sebenarnya dia, kita tuh namanya emang nyari nama yang catchy, ya gampang diingat orang. Karena ini emang simpelnya sih gini, karena ini emang jalannya Lawean ya. Awalnya tuh kayak dipersingkat aja gitu biar enak pelafalannya. Lawean itu bisa jadi Lawe, dan dari situ terus kita telusurin juga nama asal usul Lawe itu dari apa. Nah, ternyata artinya itu Lawe itu ternyata dia tuh jadi proses pementalan atau merajut benang itu dari benang jadi kain. Jadi kayak ada apa ya, ada, jadi kita tuh pengennya di sini tuh saling, untuk membangun si brand itu kita pengennya saling apa ya, saling bantu membantu antara kerja sama tim, atau mungkin kita pengen semua linknya tuh bermanfaat semua sampai ke produk kita. Mungkin nanti pengennya sih kedepannya bisa menjalin apa ya, menjalin komunikasi dengan customer dengan baik gitu. Jadi bisa bisa banyak lah gitu awalnya. Tapi sebenarnya intinya sih dari situ awalnya. Gitu. Oh berarti bukan semata-mata ini tempatnya di Lawean terus Kan. terus namanya Kopi Ya, memang Lawe. awalnya mungkin dari situ ya, cuman Terus ternyata ada. terus kita melarin, terus akhirnya nemulah kata itu. Kita nyari-nyari di apa namanya, kayak kamus-kamus zaman dulu gitulah intinya lah. Aku rada lupa, tapi kayaknya ada sih. Lawe itu artinya itu kayak pemintalan. Terus semenjak itu jadi masuk ke brandingnya dari Kopi Lawe Ya, sendiri. betul. Iya. Dan sebelum rebranding kan setahu saya kan banyak ya Mas kayak lukisan batik-batik di sini itu kan sebagai brand Kopi Lawe-nya Itu sendiri. bagian dari brand identity kita aja sih. Iya. Apalagi Lawean kan terkenalnya kampung Kampung batik, batik. terus kenapa enggak gitu kita angkat aja gitu jadi sebuah branding. Iya. Tuh. Buat Kopi Lawe sendiri tuh hitungannya lumayan banyak gak sih Mas buat produk kopinya yang dijual? Per hari apa gimana? Enggak, menu yang ditawarkan pada Oh, Kopi Lawe sendiri. di Komunitas ada berapa? Ada menu Sebenarnya apa kita aja? kalau dulu sih memang banyak sebelum ini kita rebranding ya. Iya. Ininya ya. After rebranding itu kita mangkas menu, karena nyesuaiin sama wave-nya sekarang, anak muda sekarang, terus juga customer sekarang tuh udah bosen balik laginya ke basic coffee. Iya. Yang aku pelajari sih itu, yang aku analisis itu. Jadi kayak basic kopi kayak americano, kayak cappuccino, mereka tuh udah sekarang itu udah pada aware akan itu. Gitu. Wave-nya memang ke situ. Kalau dulu kan mungkin masih kopi susu, atau mungkin ada tren lagi mocktail, kopi mocktail atau mocktail yang segar-segar. Nah sekarang wave-nya itu menurutku balik laginya ke yang basic. Makanya di sekarang ini kita bangun ulang menunya, terus kita persimpel lagi, karena menurutku lebih baik menu sedikit tapi on point semua daripada harus banyak menu tapi bikin orang jadi bingung gitu. Jadi kalau sekarang sih kayaknya menu basic coffee itu kita ada 5 apa ya. Kalau kopinya tuh totalnya berarti kalau kopi ada 10 kayaknya. Kalau non kopinya ada 7. Oh, Kurang lebih gitu. keseluruhan 12-an ya? Kayaknya Kopi. 12-15 lah kayaknya lah, nggak banyak. Menjurus aja biar nggak kebanyakan. Iya. Terus dari 12 menu itu pasti kan ada yang sering dibeli sama orang kan Mas. Kayak Ya, ini yang paling best seller, ini yang paling banyak dibeli oleh eh, konsumen. Dari Kopi Lawe sendiri apa Mas menu yang paling best seller? kalau best seller ya tetap mungkin kopi shop manapun juga tetap sama sih untuk saat ini, tetap kopi susu gula aren. Susu gula. Namanya dulu kalau dulu
agak familiar namanya itu Siba Mukti dulu. Oh Jadi iya. Kita ambil dari batik-batik. Iya. Mas Hamdi kan pernah kesini ya. Iya, iya. Nah, yang untuk sekarang itu kita ganti semua. Namanya sekarang jadi Satria Mana. Masih ada nama-nama Jawanya. Cuman kita ganti karena memang untuk kebutuhan branding sama biar kalau dulu kan kita ada pakai blend robustanya. Kalau sekarang tuh kita pakai full arabica. Karena emang kita nge-premiumin kopi sekarang. Jadi emang harus ganti lah namanya. Kayak nggak bisa kalau ngambil nama-nama yang lama itu nggak bisa. Tetap si itu kopi subur aren itu. Yang kedua sekarang yang aku nggak expect itu americano tadi sesuai dengan dugaanku. Kita memang customer atau orang-orang zaman sekarang tuh udah mulai melek sama basic coffee kayak kopi hitam americano, latte gitu udah mulai top 2 top 3 lah kayaknya americano. Tapi tetap ya yang paling kencang kopi susu. Awalnya kopi susu dulu. Karena ya udahlah itu menurutku juga kopi susu adalah sebuah gap untuk masuk ke kopi buat konsumsi kopi dulu lah. Yang penting itu kan awalnya kita kenal dulu aja. Kopi kan udah ini kopi sama susu biar mereka tuh terbiasa dulu gitu. Nanti kan menurutku sih aku yakin bisa berjalan waktu mereka tetap ke arahnya kalau misalnya suka kopi ya udah berarti ke yang lebih serius kayak kopi cappuccino, latte. Dari struktur keorganisasiannya pada Kopi Lawe sendiri gimana sih Mas kayak struktural timnya itu gimana mungkin dari porsi jabatan dan sebagainya itu ada nggak? Kayak ada. Di sini kalau secara struktur belum besar ya. Untuk sementara mungkin belum besar, cuman kalau sekarang itu jadi kalau secara struktur tetap pertama kita punya CEO ownernya. Iya. Di paling atas, terus habis itu ke bawahnya nanti ada general manager dulu. Terus nanti ke bawahnya itu langsung manajer operasional, aku sebagai manajer operasional. Terus di sampingku itu ada administrasi, admin keuangan sama purchase order gitu. Jadi secara job desk tuh si admin ini tuh dia ngerangkap sama si jadi purchase order. Tapi kan semuanya online, jadi kayak nggak harus jalan kemana-kemana gitu loh. Apa-apa itu bisa lewat HP lah gitu. Jadi meringankan juga. Apalagi ini kan tim masih kecil ya, dibilangnya belum besar banget. Jadi kayak memaksimalkan job desk-nya itu sih sebenarnya. Kalau aku sendiri, kalau manajer operasional itu kita ngurusinnya itu sebenarnya lebih ke menu, terus juga ngelola SDM gimana caranya, terus juga jadwal-jadwal, terus mungkin komplain kalau misalnya ada komplain mungkin nanti kita review. Nanti kita bicarain bareng, aku yang nge-brief anak-anak, dan kemungkinan kalau ada event juga itu aku yang nge-brief gitu. Itu aja sih kalau. Tapi yang ke bawahnya ini, paling bawahnya ini habis manajer operasional sama admin, kita ada barista langsung barista. Oh, yang langsung ke lapangan juga. Langsung ke lapangan. Dari yang dibilang Mas Luki tadi kayak ada event dan sebagainya, berarti Kopi Lawe ini juga mengadakan kolaborasi bukan hanya tentang kopi ya, berarti kayak event-event apa nih Mas yang dimaksud di event? Kalau event-event itu kayak misalnya setelah kita berjalan hampir berapa tahun ini, hampir 3 tahun ke 4 tahun, terus kita rebranding, kita menyadari kalau komunitas itu lumayan cukup penting. Menggait komunitas itu menurutku membuat circle yang oke lah gitu loh, bagi sustainable si perusahaan gitu. Kayak event itu kemarin kayak misalnya gitu, kita tuh pernah collab sama anak-anak sepeda Solo Fix Gear, terus juga kita pernah kolaborasi sama roastery dari waktu itu Pinara Coffee Roaster. Terus habis itu kita ada event lagi, kita pernah juga buat event itu dia take over pop-up makanan dari sate Taichan. Mungkin terdengar sepele, cuman mungkin bagiku menarik sih kalau misalnya bisa dikemas dengan oke, itu tuh bisa jadi produk tuh menarik. Makanya kita nggak apa-apa. Taichan kebetulan juga kita belum ada main course waktu itu, jadi kayak udah guide aja lah, langsung kita kolaborasi aja pop-up 3 hari. Itu juga lumayan jalan Taichan. Terus habis itu kita sama yang terakhir ini tuh kemarin ada kolektif dari Solo juga, dia tuh musik EDM.
dia kemarin di DM terus kayak ngeliat Lawe, dan kebetulan itu temanku juga, terus kayak acara nggak sih gitu, karena mereka pun juga lagi bingung nyari tempat kan. Kebetulan kan di samping kita ada ruangan yang memang akan dibangun nantinya, dan ini kan masih raw gitu. Nah mereka tuh juga kepikiran buat bikin event karena ini tempat yang pas, jadi ya udah langsung aja gitu. Kebetulan kemarin akhirnya ACC, ya udah kita jalanin aja, dan lumayan impactnya tuh cukup lumayan sih. Sebenarnya intinya itu adalah cross market aja sih, cross market antara si para mereka yang komunitas ini dengan kita, atau mungkin aku pun pengennya mengedepankan loyalty customer nanti. Kalau misalnya tempat ini alhamdulillahnya cocok, entah itu dari segi produk atau tempat atau mungkin cara kita servis, aku pikir dengan itu mungkin bisa mendatangkan loyalty customer lah. Itu yang paling aku aware sekarang. Jadi itu juga termasuk dalam strategi brandingnya Coffee Lawe sendiri ya? Iya betul. Salah satunya itu sekarang. Lebih kayak aware ke customer sama kolaborasi dengan komunitas juga. Terus pertanyaan ini juga sih Mas, gaya komunikasinya sendiri di internet itu Coffee Lawe nge-branding Coffee Lawe itu kayak gimana sih Mas? Di internet? Iya mungkin bisa di internet, kan sekarang kan maraknya setiap branding apapun kan pasti nggak luput dari internet ya. Pasti kan internet kan juga ikut ke branding dari Coffee Lawe sendiri. Ada branding sendiri nggak buat di internet kayak Instagram dan sebagainya? Kalau brandingan sih secara ini kan ada Instagram ya, ada Instagram, terus ada baru aktif TikTok juga kemarin. Iya. Sebenarnya kalau secara style branding sih kita memang angkatnya, kalau secara identity kita mengedepankannya adalah warm gitu-gitu, kayak hangat, suasananya itu nyaman lah buat gas. Terus juga sering banget kita nge-pub ambience buat brandingannya kita, karena memang menurutku sih itu bisa jadi nilai jual. Di samping banyak sih yang unique selling point itu sebenarnya ada beberapa, cuma salah satunya aku pengen nekenin itu si tempat. Kalau nyore di sini itu tuh sangat menarik, makanya kita selalu update terus. Nah itu mewakili kayak uang cozy-nya itu tadi. Terus juga dari segi brandingnya yang lain sih, kita ada produk itu dikemas dengan packaging yang cukup berbeda daripada umumnya coffee shop. Karena cup ini yang silver ini itu cukup mahal, jujur cukup mahal. Benar sih, berat. Iya. Cuman kita kayak anjir apa yang bikin kita berbeda. At least kalau produk sih wajib ya, kalau enak itu wajib. Iya. Semua orang, semua coffee shop pun juga menurutku bisa lah bikin produk enak, bisa. Tapi apa yang beda gitu, salah satunya mungkin kita awali dengan cup aja packaging itu. Kemarin highlightku itu packaging juga secara style branding di Instagram ya. Itu sih nekenin ambience itu aja sih, cozy, warm, terus versatile, bisa orang-orang nugas ada colokan di dalam, terus taruh smoking mungkin bisa di luar gitu. Terus buat nyore juga ada di luar dengan porsi-porsi yang bisa nyender itu. Iya. Kalau di TikTok, kalau di Instagram mungkin kita serius, maksudnya nekeninnya emang konten yang proper, kamera dan lain sebagainya lah. Jadi bener-bener konten branding yang emang beneran rawe gitu. Kalau di TikTok tuh kita cuma have-nya aja sebenarnya. Kayak konten-konten yang mungkin daily receh gitu, ya kita coba dimasukin di sana biar orang-orang tuh tahu lah barista-barista kita ini kelakuannya gimana sih gitu. Kayak pasti ada insight yang menarik lah buat ditunjukin. Makanya kita mulai bikin TikTok dengan konten yang daily. Mungkin masih belum sesering itu, cuman kemarin kita coba buat posting sih lumayan lah, alhamdulillahnya ada gitu. Apalagi kan Coffee Lawe khususnya ini ya, mau kayak lebih dekat sama customer. Kalau emang di branding terlalu serius di Instagram, mungkin opsi lainnya di TikTok tadi. Makanya kita bedanya gitu. Lagi ya, cuma cukup itu doang sih Mas. Dari Mas Ruginya sendiri mungkin mau nambahin apa gitu biar saya lebih tahu tentang Coffee Lawe. Tadi kan aku jelasin salah satunya cara kita ini untuk saat ini mungkin Coffee Lawe masih berproses ya, kayak orang-orang masih belum tahu kita tuh kalau kita tuh rebranding. Makanya salah satunya
itu tadi event tadi buat naikin selling ataupun engagement di sosial media dengan cara itu event salah satunya. Terus yang kedua itu kita sekarang lagi menerapkan ini barter produk antara KOL sama coffee shop. Sama coffee shop. Gitu. Sekarang tuh lagi seperti itu kita. Jadi kita ngechat KOL lewat thread itu ternyata cukup lumayan ramai loh sekarang itu. Aku pikir thread itu biasa aja ya, maksudnya orang-orang pasti nemunya kalau KOL gitu foto-fotonya di TikTok ya. Iya sih. Nah, kalau di TikTok, Instagram, selama ini KOL yang aku temuin biasanya itu pada ngasih rem. Itu yang mungkin kayak dulu deh gitu. Jadi bikin dua kali. Kalau misalnya emang nggak gede-gede banget atau terusnya nggak simpen, kayaknya nggak usah deh. Ini aku dikasih tahu teman aku kayak, ya coba carinya di thread. Ya udah cobain. Ini aku cobain, emang pada mau orang-orang yang di situ tuh, mereka tuh emang pada cari buat portofolio mereka sendiri kan. Karena emang viewsnya mungkin gak segede itu, gak segede kawan-kawan besar gitu mungkin misalnya. Cuman aku memilih mikro itu karena biar banyak aja kuatnya gitu. Jadi kayak aku nyebarinnya enak. Dari temen itu kan mereka pasti pada punya TikTok dan Instagram, karena mungkin kurang views jadi kan gak sampai di TikTok atau di Instagram kan. Jadinya kayak adalah akhirnya digas saja. Apa lah ya, kalau misalnya viewsnya sedikit angka sedikit, yang penting at least dari views itu pasti ada kayak 500 orang atau 200 orang yang nonton kan, at least notice lah kalau lawa itu ada dan pernah rebranding dengan brief sih, kita tetap ngasih brief sebenarnya. KOL itu di jalan, kita hampir sebulan ini KOL buat angkatnya. Kalau lawa itu rebranding, soalnya gini, ada lagi nih fun fact-nya lagi, nggak fun fact sih, cukup fun fact. Kita tuh kan kemarin tutup karena rebranding. Customer tuh sampai ada yang review di Google review itu, yang di Google Maps itu sampai ada yang ngebintang satu kopi lawa, cuman gara-gara gini, komentarnya tuh gini, kelamaan renovnya udah bintang 1, kan kita bingung ya maksudnya apa gitu, maksudnya ya kan kita lagi renov, maksudnya ya kita sabar aja dulu, padahal juga renov tuh kita juga nggak tentu juga maksudnya banyak ini internal tapi gitu makanya kayak mungkin karena udah dinanti juga sih. Mungkin kali ya, cuma kayak apa sih harus bintang 1, kan bintang 5 bisa gitu masukkan gitu. Cukup ngaruh, makanya itu kayak anjir ini harus balikinnya lewat apa aja nih gitu. Terus kayak mikir otaknya kayak gitu. Kayak kita untuk event KOL itu yang paling bisa diterima lah gitu. Buat ngebus juga kalau ngasih tahu ke audiens kalau emang Kopi Lawe itu udah buka lagi. Jadi itu sama apa lagi ya? Kita servis sekarang nekenin banget servis buat customer itu memang kita harus bawel sama customer, sama care juga. Aku juga selalu nge-brief gitu. Kita kan selalu ada apa sih namanya, kayak evaluasi halnya setiap pergantian shift juga. Kan aku manajer operasional di sini tuh, sementara itu aku masih ngerangkap sama bar. Karena untuk aku sih emang memutuskan itu karena untuk memaksimalkan aja karyawan yang ada, sama maksimalin ini aja sih, jobless yang ada aja sih, kayak selama bisa. Sementara tak pegang dulu karena masih grow kan, kayak udah tak pegang aja. Jadi sekarang aku masih nge-handle barista, masih nge-handle produk gitu. Dan selalu brief kalau misalnya shift, laporan shift, tutupan shift dari shift 1 ke shift 2 itu selalu ada laporan, apakah ada minus, apakah ada geser, atau apakah ada stok yang habis, apa ada stok yang mungkin kurang gitu, komunikasinya lewat situ. Kalau misalnya kita ada overhandle juga ya dari shift 1 ke shift 2 langsung, karena aku juga masih di lapangan gitu, jadi ya masih terkontrol. Itu cara kita komunikasi sih gitu. Apalagi udah sih mas kayaknya cukup. Udah kali ya? Udah. Kayaknya sebentar ya.
Terima kasih Mas Luki Ya. sudah membantu tugas. Terima kasih, Mas.